Sebelum nonton videonya, Cuci tangan yang bersih. Pakai sabun. Nontonnya di rumah aja ya, jangan kemana-mana. Salah. Nah. Halo, assalamualaikum. Jadi waktu saya nge-review Realme 6 Pro banyak banget yang bilang kalau mending Huawei Nova 5T dan minta saya nge-reviewnya juga. Setelah saya pikir-pikir, memang Huawei Nova 5T ini sekarang banyak yang jual di angka 4,5 juta rupiah, membuatnya sangat worth it. Kenapa? Karena dia pakai prosesor yang sama dengan Huawei P30 Pro. Kemudian juga kalau kamu bandingkan lagi hal-hal yang lain, dia punya NFC dan juga lain-lain, akan membuatnya terasa jadi Huawei yang paling worth it untuk saat ini. Yang jelas, kamu jangan pernah berpatokan pada harga awalnya yang 6,8 jutaan itu, karena sejatinya itu adalah harga untuk mengakali TKDN ya. Biar dia bisa pakai TKDN software saja. Kan harganya minimal $500 ya, biar bisa TKDN software. Karena seminggu setelah ini dirilis dengan harga resminya itu, dia langsung turun kok ke 5,5 juta. Dan sekarang harga resminya udah turun lagi 500.000 ke 4.999.000 rupiah. Walaupun banyak banget seller yang jual di angka 4,5 juta rupiah ya. Nah, kalau kamu lihat di kemasannya, ini memang nggak dibuat di Indonesia, jadi diimpor dari Cina. Buatan Cina diimpor dan diinjeksi perangkat lunak oleh Satu Persada Batam ya. Itu dia alasannya kenapa dulu harganya 6,8 jutaan untuk ngakalin TKDN, karena di Cina sana pun harga resminya nggak nyampe segitu. Sekarang kita unbox aja dulu ya. Ya, habis ya isi di dalam paket penjualannya. Jadi lengkap banget apa yang didapatkan di paket penjualannya, karena ini memang cukup premium juga harganya ya. Kamu dapat headset seperti ini. Headsetnya ini menggunakan colokan USB Type-C ya, bukan jack audio 3,5 mm. Jadi kurang lebih sama dengan P30 Pro juga, nggak punya jack audio 3,5 mm. Lalu ini ke kabel datanya atau kabel chargernya, USB Type-C juga dengan aksennya warna ungu. Jadi memang Nova 5T ini punya signature di yang warna ungu ya. Dia punya back cover yang ada patternnya Nova, ada logo Novanya besar juga di back cover. Hal itu nggak ada di yang warna biru. Dan yang saya dapatkan warnanya kali ini adalah warna hijau. Jadi kemarin di Shopee saya search, yang paling murah ternyata di seller di Malang. Ada satu lagi stoknya dan hanya warna hijau. Ya udah, karena menurut saya warna hijau akan unik, jadinya saya ambil yang warna hijau saja. Kemudian ini adalah kepala chargernya Huawei Supercharge, di mana dia mampu berjalan di 22,5 watt, yaitu di 5 volt 4,5 ampere ya. Silahkan dilihat dengan seksama untuk kepala chargernya ini. Lalu dapat quick start guide-nya nih, dan juga kartu garansi perangkat merek Huawei. Oke. Lalu dapat terakhir adalah softcase. Nah, ini softcase-nya seperti ini. Feels-nya udah sophisticated. Tipis banget, lentur banget. Dan kamu lihat di sini ada bolong besar karena memang fingerprint scanner-nya juga ada di pinggir ya, mirip atau sama seperti Realme 6 Pro. Kalau ditanya duluan mana yang di pinggir gitu, kayaknya dulu Sony ya yang duluan di pinggir ya. Jadi nggak usah ribut. Bukan Huawei yang pertama dan bukan juga Realme yang pertama. Oke, kita lihat ini dia warna hijaunya. Siap buat lihat? Nih, saya kasih lihat ke kamera depan dulu. Lalu baru ke kamera belakang. Oke, hijaunya itu mirip biru ya, dengan ada satu garis yang membelah antara kiri dan kanan. Kelihatan nggak ada garisnya? Di tengah itu ada garis yang membelah, jadi refleksi di kanan dan kiri itu beda ya. Keren sih. Hijaunya memang gelap dibandingkan yang warna biru atau ungu. Dan di sisi belakang ini kamu bisa lihat ada 4 buah kamera. Satu utama yang 48 megapiksel, yang ini kayaknya ada lensa ultra wide, ada lensa makro juga, dan ada lensa depth effect ya. Ini yang lensa terpisah ini, yang buat makro sepertinya. Di sini logo Huawei, dan yang ini nggak ada logo Novanya ya, beda dengan yang versi yang warna ungu. AI quad kamera 48 megapiksel, bukannya f1.8 ya, cukup lebar, jadi harusnya ini punya bokeh yang bagus dan kemampuan low light-nya juga harusnya bagus, tapi nanti kita cek. Kita tes di video reviewnya saja. Sekarang kita bahas tentang bodinya saja dulu. Nih, di sisi kanan ada fingerprint scanner ya, tepat di mana jempol kamu berada. Lalu ada volume rocker, dan fingerprint scanner ini juga berfungsi sebagai tombol power ya. Lalu di sisi atas ada infrared, jadi tetap ada infrarednya sehingga bisa jadi remote juga.
Dan ada noise cancellation microphone ya. Di sini ada garis antena di mana frame-nya memang terbuat dari metal, beneran metal. Di subuh-subuh kayak gini ini kerasa dingin frame-nya, dan back covernya kaca ya. Kemudian di sisi kiri ada SIM tray ya. Kita akan buka SIM tray-nya. Tadi ejektornya belum dilihatin, seperti ini bentuk ejektor dari SIM tray-nya. Yuk kita buka. Ternyata hanya ada 2 slot nano SIM card ya. Saya nggak tahu yang ini apakah bisa jadi slot untuk NM card juga, nano memory. Tapi kayaknya enggak ya, nano memory kebanyakan dipakai di seri P-nya Huawei doang. Dan di sisi bawah kita lihat ada mikrofon di situ, 2 garis antena mengapit port USB Type-C-nya, dan speaker grill-nya berupa 5 buah lubang ya. Kalau dibilang cantik sih cantik banget ini smartphone, apalagi untuk level harga 4 jutaan. Dan untuk kamera depannya ada di kiri atas ya, berupa punch hole kamera. Ya, udah kelihatan ya kameranya. Memang dengan penggunaan fingerprint scanner di pinggir, ada kemungkinan layarnya bukan AMOLED ya. Karena biasanya kalau layar AMOLED pasti dimanfaatkan oleh vendor-vendor buat menempatkan fingerprint scanner di dalam layar. Saya akan setup dulu, kita lihat softwarenya ya. Oke, sudah masuk ke home screen, seperti ini wallpapernya. Dan kamu bisa lihat layarnya penuh banget. Walaupun memang sedikit lebih tebal ya bezel di sisi bawah. Lumrah banget. Sekarang kita lihat untuk softwarenya. Sistem About Phone ini masih menggunakan Android 9 ya, atau Android Pie. Kita akan cek ada software update-nya atau tidak. Sekarang kita akan tes fingerprint scannernya. Oh, sangat cepat dan juga akurat. Android Security Patch levelnya juga masih di November 2019 ya. RAM-nya 8GB, free storage-nya tinggal 115GB dari 128GB. Sekarang kita lihat software update. Ya, software update-nya 5GB saja pemirsa. Jadi ini kemungkinan, oh iya bener, MIUI 10 tuh dapat, jadi Android 10 juga dapat ya. Dan kamu jangan khawatir, Nova 5T ini masih dapat GMS atau Google Management Service ya. Jadi kamu tetap bisa pakai YouTube, Google Maps, dan lain-lain di Huawei Nova 5T ini. Buat saat ini, menurut saya ini adalah smartphone Huawei yang paling worth the money, worth it, di mana 4,5 juta rupiah kamu sudah dapat Kirin 980 dan juga NFC. Baterainya memang nggak sebesar P30 Pro ya, ini 3750 mAh, tapi ini punya layar yang menurut saya lebih seksi dibandingkan P30 Pro, di mana P30 Pro masih pakai notch, ini sudah punch hole. Walaupun ini juga nggak punya edge ya, di sisi layarnya nggak curvy. Dan yang pasti ini build quality-nya bagus banget. Jadi frame-nya metal, back cover-nya kaca, dan layarnya walaupun bukan AMOLED menurut saya sih masih bagus banget warnanya. Tuh. Nanti kita review, saya akan jadikan daily driver saya dulu. Biasanya sih buat migrasi dari sesama Huawei gampang ya caranya. Pakai phone clone atau clone phone, kebalik-kebalik namanya antara yang punyanya Huawei sama punyanya ColorOS. Gitu aja dulu ya mungkin ya video unboxingnya. Subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video reviewnya nanti. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.